Gigs, kalian pernah ngebayangin gak kalau kalian hidup di zaman perang? Perang yang lagi berlangsung selama beberapa generasi dari kakek kita sampai ke kita sekarang. Contohnya kayak yang dialamin sama saudara-saudara kita di daerah Palestina sekarang. Contoh lainnya kayak di wilayah Prancis di zaman abad pertengahan. Perang yang berlangsung lebih dari 100 tahun ini jadi salah satu peristiwa sejarah penting di tanah Eropa. Apa sih yang bikin perang ini berlangsung lama? Dan terus apa benar perjanjian damainya itu baru benar-benar sepakat setelah ratusan tahun kemudian? Terus nanti muncul pahlawan wanita yang katanya dapat bisikan dari Tuhan. Ayo kita bahas. Awal mula konflik. Akar permasalahan antara Inggris dan Prancis bermula dari kematian Edward the Confessor, Raja Inggris saat itu, di 5 Januari 1066. Raja Edward meninggal tanpa pewaris. William the Conqueror atau William Sang Penakluk, Duke of Normandy, mengklaim tahta itu, walaupun dia sebenarnya bukan orang Inggris asli. Tapi dia dan Raja Edward tuh masih saudara jauh dari ibunya Raja Edward. William mengklaim bahwa Raja Edward udah janjiin tahta ke dia beberapa tahun sebelumnya, selama masa ketika Raja Edward diasingkan di Normandia sebelum dia jadi Raja Inggris. Nah, sewaktu berada di Normandia, wilayah Prancis Utara, Raja Edward tuh diduga janji buat jadiin William sebagai penggantinya pas dia meninggal, berdasarkan hubungan kekerabatan mereka dan hubungan yang udah lama terjalin antara orang Normandia dan keluarga kerajaan Inggris. Saingannya adalah Harold Godwinson yang menurut William udah bersumpah setia buat mendukung klaim William. Harold sendiri merupakan penasihat Raja Edward yang terpercaya. Sehari setelah kematian Raja Edward, Harold diangkat jadi Raja Inggris tanggal 6 Januari 1066. Menurut William, tindakan Harold bersumpah setia kepadanya nih merupakan perjanjian hukum dan pribadi yang mengikat. Dan dengan naik tahta, Harold ngelanggar sumpah itu. Naiknya Harold jadi raja nggak cuma ditentang sama William, tapi juga sama Harald Hardrada, Raja Norwegia. Hardrada nih mengklaim pada perjanjian antara penguasa Viking sebelumnya yang menegaskan haknya buat memerintah Inggris. Harald Hardrada menyerbu Inggris Utara dan beraliansi sama saudara Harold yang diasingkan, Tostish Godwinson. Harold nyerahin pasukannya ke utara dan memperoleh kemenangan telak di pertempuran Stamford Bridge tanggal 25 September 1066 yang menewaskan Hardrada dan Tostish. Meskipun ini merupakan pencapaian penting, hal ini bikin pasukan Harold lelah dan terkuras fisiknya. Gak lama setelah Stamford Bridge, William dari Normandy mendarat di Inggris Selatan. Harold yang baru aja selesai perang lawan Hardrada, dia langsung bawa pasukannya ke selatan, menempuh jarak lebih dari 200 mil atau sekitar 321,87 km. Cuma dalam beberapa hari aja. Di zaman itu jarak segitu lumayan jauh ya gigs, apalagi kalau jalan kaki. Nggak semua pasukannya naik kuda atau ojol. Pasukan Harold dan William kemudian ketemu di pertempuran Hastings tanggal 14 Oktober 1066. Pasukan Harold bertempur dengan gagah berani, tapi akhirnya dikalahin sama strategi unggul William dan kavaleri Norman. Harold pun terbunuh dalam pertempuran itu. Kematian Harold menandai berakhirnya kekuasaan Anglo-Saxon di Inggris dan dimulainya penaklukan Norman yang mengubah masyarakat, budaya, dan pemerintahan Inggris. Soal kerajaan Anglo-Saxon, ini aku pernah bikin video tentang sejarah awal kerajaan Inggris, kalian bisa cek video itu ya. Well, William akhirnya jadi Raja Inggris tanggal 25 Desember 1066. Walaupun dia udah jadi raja, dia juga Duke of Normandy, jadi secara nggak langsung dia masih di bawah kekuasaan Raja Prancis. Ini agak bingungin sih, makanya kalau punya jabatan itu jangan dirangkap-rangkap ya. Semenjak itu Inggris memperluas kekuasaan Inggris di Prancis, dimulai dari Normandia, Aquitaine, Anjou, dan wilayah lainnya. Hal ini bikin kerajaan Inggris sebagai salah satu pemilik tanah paling berkuasa di Prancis yang jadi sumber ketegangan terus-menerus dengan kerajaan Prancis. Titik baliknya itu terjadi pada tahun 1204 ketika Philip II merebut kembali Normandia dari Raja John dari Inggris. Hingga awal abad ke-14, wilayah kekuasaan Inggris di Prancis itu udah berkurang, jadi cuma Aquitaine dan beberapa wilayah yang kecil. Kerajaan Prancis nih mandang wilayah-wilayah yang dikuasain Inggris sebagai tantangan buat kedaulatan mereka. Nah, sengketa atas Aquitaine ini jadi penyebab utama akan adanya Perang 100 Tahun. Tahap awal Perang 100 Tahun.
Tahap ini disebut juga Perang Edwardian yang berlangsung dari tahun 1337 sampai 1360. Jadi, di tahun 1328, Raja Prancis Charles yang keempat meninggal tanpa pewaris laki-laki yang mengakhiri dinasti Capetian. Raja Edward ketiga dari Inggris, sebagai cucunya Raja Charles yang keempat lewat ibunya Isabella, itu dia mengklaim tahta Prancis. Tapi para bangsawan Prancis menerapkan hukum Salek yang melarang pewarisan lewat garis keturunan perempuan dan malah nobatin Philip yang keenam dari dinasti Valois, sepupunya Raja Charles IV, yang menyebabkan klaim Edward ditolak. Penolakan ini memicu persaingan dan kemudian memicu perang selama beberapa dekade. Perang 100 tahun secara resmi dimulai tahun 1337 ketika Raja Edward yang ketiga mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Prancis yang sah. Terjadi banyak pertempuran selama tahap awal ini. Kemenangan-kemenangan awal Inggris nunjukin kehebatan militer mereka. Pertempuran Crecy pada tahun 1346 itu nunjukin keefektifan pemanah-pemanah longbow Inggris ngelawan para ksatria Prancis yang bersenjata lengkap. Demikian pula pertempuran Laut Sluis tahun 1340 membuktikan dominasi Inggris di laut. Salah satu tempat yang penting yang berhasil Inggris rebut adalah Calais pada tahun 1347. Calais jadi batu pijakan strategis di tanah Prancis. Tapi merebaknya Black Death atau wabah hitam tahun 1347 sampai 1351 itu menghentikan sementara operasi militer besar-besaran karena wabah itu melanda Eropa. Perjanjian Brittany tahun 1360 menandai berakhirnya fase ini dengan Inggris ngamanin wilayah-wilayah penting termasuk Aquitaine. Aquitaine didapat sebagai imbalan bagi Edward III yang mencabut klaimnya atas mahkota Prancis. Tapi perjanjian ini cuma ngasih jeda sementara aja. Munculnya kembali permusuhan. Konflik kembali terjadi ketika Raja Prancis Charles yang kelima mau merebut kembali wilayah yang hilang dalam perjanjian Brittany. Ini menandai dimulainya Perang Caroline tahun 1369 sampai 1389. Raja Charles yang kelima dibantu oleh komandan militer brilian Bertrand du Guesclin menerapkan strategi perang gerilya. Daripada terlibat dalam pertempuran besar, Prancis tuh lebih fokus merebut kembali kota dan benteng yang dikuasai Inggris. Strategi ini secara bertahap mengikis wilayah jajahan Inggris di Prancis. Sementara itu di pihak Inggris, meninggalnya Raja Edward yang ketiga tahun 1377, lalu diganti oleh Richard yang kedua, dan ketidakstabilan politik selama masa pemerintahan Raja Richard yang kedua yang ditandai oleh pemberontakan petani tahun 1381 dan juga perang melawan Skotlandia tahun 1384 sampai 1385 itu melemahkan posisi Inggris di daratan Eropa, terutama Prancis. Prancis telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang sebelumnya. Tapi itu nggak bertahan lama. Kematian Raja Charles V dan Bertrand du Guesclin tahun 1380 bikin Prancis nggak bisa berbuat banyak lagi. Raja Charles V diganti sama anaknya Charles VI di usia 11 tahun. Raja Charles yang ke-6 ini dibantuin sama paman-pamannya yang jadi perwalian dia sampai si Raja Charles yang ke-6 ini mencapai usia dewasa. Dengan keadaan dalam negeri yang lagi kacau balau, Inggris tuh kayaknya nggak mau ngurusin wilayahnya di daratan Eropa. Prancis yang juga baru kehilangan raja dan digantiin sama raja yang masih muda, juga kayaknya mikir-mikir nih buat ngelanjutin perang. Sampai akhirnya dibikin perjanjian gencatan senjata Lullingham yang mengakhiri perang Caroline, yang ditandatangani tanggal 18 Juni 1389. Perjanjian ini berlaku sebulan setelah penandatanganannya. Di Prancis, Raja Charles yang ke-6 punya penyakit mental dan dianggap gila sama banyak orang. Dia juga ngalamin psikotik di mana dia tuh nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang bukan. Dia sering berdelusi dan berhalusinasi. Prancis jadi daerah kekuasaan yang didominasi sama paman dan saudaranya Raja Charles yang ke-6. Konflik buat menguasai daerah kekuasaan dimulai antara pamannya Philip the Bold, Duke of Burgundy, dan saudaranya Louis dari Valois, Duke of Orleans. Perang saudara ini itu otomatis ngelemahin Prancis. Sementara itu di Inggris, Raja Richard yang kedua digulingkan dan digantikan oleh Raja Henry yang keempat tahun 1399. Raja Henry yang keempat kemudian digantiin sama anaknya Henry yang kelima tanggal 9 April 1413. Ambisi Raja Henry yang kelima buat
kembali mengklaim mahkota Prancis itu bikin perjanjian gencatan senjata Lullingham batal. Perjanjian ini jadi masa damai terlama selama perang 100 tahun. Maka terjadilah pertempuran Agincourt tahun 1415. Walaupun kalah jumlah, Inggris memperoleh kemenangan yang menakjubkan. Sekali lagi menunjukkan efektivitas dari busur panah panjang atau longbow andalan mereka. Oh ya, intermezzo dulu gigs. Jadi ada mitos kalau tanda V yang artinya victory yang sering dipakai sekarang itu awal mulanya dari perang 100 tahun ini, tepatnya pas selama pertempuran Crécy tahun 1346 dan pertempuran Agincourt tahun 1415. Di kedua pertempuran itu yang jadi MVP perang adalah longbowmen atau para pemanah busur panjang Inggris yang bisa dengan mudah ngalahin pasukan Prancis. Pemanah Inggris yang terkenal karena keterampilan mereka pakai busur panjang itu ditakutin sama pasukan Prancis. Konon ceritanya pasukan Prancis itu ngancam bakal motong jari telunjuk dan jari tengah para pemanah yang ditangkap. Jadi mereka nggak bisa pakai busur, tapi malah dibalas pemanah Inggris dengan mengejek pasukan Prancis dengan ngangkat jari telunjuk dan jari tengah sebagai isyarat menantang, memperlihatkan bahwa mereka masih punya kemampuan nembak. Tapi nggak ada bukti sejarah yang mendukung cerita ini. Mitos ini kemungkinan muncul jauh di kemudian hari dan telah diabadikan sebagai cerita rakyat, folklore. Walau mutilasi kadang-kadang dipakai sebagai hukuman dalam peperangan abad pertengahan, gak ada bukti kalau Prancis secara khusus nargetin jari-jari pemanah Inggris. Pemanah yang ditangkap kemungkinan besar akan dibunuh atau ditebus daripada dimutilasi. Catatan paling awal mengenai tanda V yang digunakan sebagai penghinaan atau isyarat itu muncul berabad-abad kemudian. Penggunaan tanda V ini sebagai gerakan ofensif pertama kali didokumentasikan di Inggris pada abad ke-20. Tanda V buat kemenangan, jadi ini V ofensif, ini V buat kemenangan. Jadi terkenal selama Perang Dunia Kedua, dipopulerkan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill sebagai simbol perlawanan dan kemenangan. Pemanah Inggris emang mainin peran penting dalam Perang 100 tahun, khususnya dalam pertempuran Crécy dan Agincourt. Keterampilan dan disiplin mereka merevolusi peperangan abad pertengahan, tapi nggak ada hubungan antara tindakan mereka dengan asal-muasal lambang V. Jadi sekali lagi, itu cuma mitos. Oke, balik lagi ke pertempuran Agincourt. Kemenangan Inggris di pertempuran Agincourt menghasilkan perjanjian Troyes tahun 1420. Isi perjanjiannya tuh nyatain bahwa Raja Henry yang kelima dari Inggris dan ahli warisnya bakal mewarisi tahta Prancis setelah Raja Charles yang keenam dari Prancis meninggal. Selain itu, juga perjanjian Troyes ngatur pernikahan Raja Henry yang kelima dengan putri Raja Charles yang keenam, Catherine dari Valois, yang menyatukan kedua kerajaan ini. Perjanjian ini secara resmi ditandatangani di kota Troyes, Prancis, tanggal 21 Mei 1420. Tapi nasib nggak ada yang tahu, gigs. Raja Henry yang kelima malah meninggal duluan sebelum Raja Charles yang keenam. Raja Henry yang kelima meninggal tanggal 31 Agustus 1422, sedangkan Raja Charles yang keenam meninggal 21 Oktober 1422. Beruntung Raja Henry yang kelima udah punya anak dari hasil pernikahannya sama Catherine, yaitu Henry yang keenam. Tapi karena masih bayi, justru bikin keadaan kedua kerajaan jadi nggak stabil. Banyak rakyat Prancis yang nggak suka dipimpin sama Raja Henry yang keenam, walaupun dia adalah cucu dari Raja Charles yang keenam. Mereka tuh nganggep Charles yang ketujuh lebih berhak jadi raja mereka. Charles yang ketujuh, of course, anak kandung Charles yang keenam. Sebelumnya emang Charles yang ketujuh udah digadang-gadang jadi penerus Charles yang keenam, tapi karena perjanjian Troyes, mau nggak mau hak warisnya dicabut dan dikasihin ke Henry yang keenam. Perlawanan Prancis dan akhir perang. Di saat carut-marut soal hak kekuasaan ini, muncullah seorang pahlawan wanita yang terkenal, yang tidak lain tidak bukan adalah Joan of Arc. Ini udah pernah aku bahas, aku suka banget sama topik yang kali ini, kalian bisa cek videonya ya. Kemunculan Joan of Arc yang konon katanya dapat pesan dari Tuhan buat memerdekakan tanah kelahirannya, Prancis, dari Inggris. Ini tuh punya pengaruh yang sangat besar. Terbukti dia bisa memenangi salah satu perang penting, yaitu saat pengepungan Orleans tahun 1429. Singkat cerita, walaupun akhirnya dia ditangkap dan dieksekusi sama Inggris karena dianggap sesat, padahal mah bikin ketar-ketir pasukan Inggris aja tuh. Rakyat Prancis justru makin bersemangat buat ngelawan Inggris. Di bawah kepemimpinan Charles yang ketujuh, Prancis mulai merebut kembali wilayah secara sistematis, pakai artileri dan strategi yang lebih baik buat ngalahin Inggris. Artileri Prancis yang pakai mesiu itu jelas banget lebih unggul daripada busur panjang pemanahnya Inggris.
Beberapa dekade terakhir perang ini, posisi Inggris di Prancis memburuk. Serangkaian kekalahan, termasuk hilangnya Bordeaux tahun 1453, menandai runtuhnya ambisi Inggris di benua Eropa. Pertempuran Castilian tahun 1453 sering dianggap sebagai pertempuran terakhir perang 100 tahun. Pada akhir konflik, Inggris hanya mempertahankan pelabuhan Calais yang akhirnya hilang juga tahun 1558. Prancis pun muncul sebagai kerajaan terpusat dan bersatu setelah mengusir penjajah asing dari tanahnya. Di Prancis, perang mempercepat proses sentralisasi di bawah monarki yang bikin identitas nasional makin kuat. Kehancuran yang ditimbulkan oleh konflik, terutama di daerah pedesaan, itu juga mengubah ekonomi masyarakat Prancis. Sementara itu, di Inggris sama, perang juga nguras sumber daya keuangan dan bikin ketidakstabilan politik. Hilangnya wilayah Prancis itu nandain berakhirnya ambisi Inggris buat jadi kekaisaran kontinental dan ngalihin fokusnya ke kepentingan domestik dan maritim. Perang yang berlangsung 116 tahun ini juga menandai kemunduran sistem kesatria dan feodal. Diperkenalkannya senjata mesiu dan tentara profesional itu nandai berakhirnya peperangan abad pertengahan dan dimulainya periode modern awal. Banyak yang bilang kalau perang ini terjadi antara tahun 1337 sampai 1453, tapi dalam beberapa hal, perang ini adalah perang di Eropa terpanjang. Perang panjang antara Inggris dan Prancis yang berlangsung dari penaklukan Normandia tahun 1066 hingga Entente Cordial tahun 1904. Entente Cordial adalah serangkaian perjanjian yang ditandatangani antara Inggris dan Prancis yang menandai berakhirnya konflik yang berlangsung selama ratusan tahun antara kedua negara ini. Nah, pada saat itu kebangkitan Jerman sebagai negara adidaya bikin kedua negara ini mencari titik temu dan solusi buat mengantisipasi untuk melawan Jerman. Sebelumnya ada istilah Francophobia di Inggris yang menggambarkan ketakutan, kebencian, atau diskriminasi terhadap orang-orang Prancis, budaya mereka, atau pemerintah Prancis dari abad ke-11 sampai awal abad ke-20. Sampai akhirnya Jerman gantiin Prancis sebagai musuh alami Inggris di mata masyarakatnya. Kalau dihitung dari penaklukan Normandia tahun 1066 sampai Entente Cordial tahun 1904, perang antara Inggris sama Prancis itu berlangsung selama 838 tahun. Wow. Oke, sampai di sini dulu pembahasan perang 100 tahun. Kalau misalnya, seperti biasa, kalau misalnya ada kesalahan, ada kekurangan informasi, misinformasi, atau salah penyebutan nama, tempat, peristiwa, mispronunciation, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Atau kalian mau request untuk konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Harold Hardrada menyebu. Jadi, di tahun seputu Perang 100 tahun secara resmi dimulai tahun 1337 ketika Raja Edward yang terjadi banyak pertempuran. Bengek. Di Prancis, perang mempercepat proses sentralisasi di bawah monarki yang bikin